Karena itu kita membuat sebuah kesimpulan, idealnya jumlah kurban di masyarakat adalah sejumlah kakak kaum muslimin yang mampu. Karena tadi kita sudah menyebutkan kurban itu ibadah tahunan, sehingga nggak boleh ada alasan dhisik aku wis kurban, ya kurban lagi Pak. Dulu kurban, sekarang kurban. Karena kurban itu bukan amal seumur hidup sekali, tapi amal setahun sekali. Yang kedua, yang mampu harus kurban. Yang ketiga, dia mewakili kakak sebuah keluarga. Makanya idealnya jumlah hewan kurban di masyarakat adalah sejumlah kakak muslim yang mampu. Nah, ini kita jadikan sebagai target. Kalau di sebuah daerah di situ ada masjid, lalu kita ditanya, Pak, Bapak takmir, di sini jumlah kakak yang mampu berapa? Ya kira-kira 100 Mas. Korbannya wonten pinten Pak? 2 ekor sapi. Nah, berarti sing korban cuman 14. Itu pun melalui arisan, gantian, gitu ya. Yang korban berarti cuman 14 orang. Nah terus sisanya mana Mas? Ini orang yang tidak mampu. Padahal mereka mampu. Makanya kalau di sebuah masjid takmir bisa menyelenggarakan penyembelihan korban dengan jumlah hewan korban sejumlah kakak muslim yang mampu, berarti takmir ini sukses. Maka bisa dinobatkan sebagai takmir abadi. Nah, biasanya kan kayak gitu ya, udur-uduran. Jenengan saja yang jadi takmir, kamu saja yang jadi takmir ya. Akhirnya sudah, ini yang paling ideal. Kita nobatkan jadi takmir seumur hidup. Baik, kita lanjutkan. Sekarang coba kita lihat ukuran mampu. Kira-kira nilai berapa sehingga orang yang punya angka itu disebut mampu untuk berkorban. Saya sebutkan kurban minimalis. Yang pertama, kurban itu tidak harus jantan. Kurban itu boleh menggunakan hewan betina. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW ketika beliau menjelaskan tentang akikah. Kata beliau, anil gulami syatani wa anil jariyati syatun la yadurrukum dhukranan kunna au inatha. Dalam akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing, enggak jadi masalah mau kambing jantan maupun betina. Lalu disimpulkan oleh Imam Asy-Syairazi, seorang ulama mazhab Syafi'iyah, beliau mengatakan jika boleh menggunakan hewan betina dalam akikah, berarti juga boleh menggunakan hewan betina dalam kurban. Karena secara umum aturan yang berlaku untuk akikah dengan kurban itu sama. Hewannya sama, ya. Akikah pakai ayam boleh enggak Pak? Kenapa enggak boleh? Ya akikah harus hewan kambing, tidak boleh pakai ayam. Persyaratannya harus sama, tidak boleh kambing yang pincang atau yang buta sebelah, apalagi kambing yang mati. Sehingga ketentuan yang berlaku di situ sama sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam ibadah kurban. Karena itu kesimpulan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syairazi dalam kitab beliau Al-Muhadzab, boleh korban dengan menggunakan hewan betina. Meskipun ini masih dianggap aneh di masyarakat kita. Kalau ada orang kok korban pakai kambing betina, aneh ya. Atau sapi betina kelihatannya aneh. Namun subhanallah ya, ajaibnya begini Pak, bagian dari takdir Allah yang memudahkan kaum muslimin. Jenis binatang-binatang ini, sapi, kambing, onta, itu dominan jantan. Padahal kalau manusia dominan, jangan sebut betina Mas ya, wanita gitu. Perbandingan antara laki dan wanita kan menurut sensus 1:sekian. Kalau binatang bahimatul an'am, ternak ya, onta, sapi, kambing, itu Allah takdirkan, Allah ciptakan jantan lebih dominan dibandingkan betina.
Sehingga yang jantan tiap tahun dibantai sekian miliar, sampai angka miliar ya, sekian ribu atau bahkan sekian juta. Enggak ada istilah kambing sudah punah, itu enggak ada. Atau sapi mengalami kepunahan, enggak ada. Allah Subhanahu wa taala berikan kelonggaran bagi kita sehingga kita bisa melestarikan ibadah seperti ini setiap tahun. Dan orang selalu memilih yang jantan, meskipun boleh betina. Kita berbicara dari sisi kebolehan ya, bukan berbicara dari sisi afdoliyah. Kalau mana yang lebih afdol, jantan lebih afdol. Karena secara umum dia lebih mahal, lebih sempurna dibandingkan yang betina.